Oke, Pak Hendro Verleso, silakan. Ya, halo. Ya, Suaranya gimana, Pak? merdu, Pak. Seperti Terima tujuan kasih. kita. Kalau merdu itu seharusnya jadi pelari ya kan, atau Iya, jadi iya, tukang makan gitu. iya. Tadi malang Kalau Pak buana Paul, ya Pak Hendro. Jadi ngiler Hah? sama nasi campur. Ih, Nyanyi biasanya Pak paling Hendro. kalau habis ada liburan mau kemana lagi, tadi ada temen ya kan tanpa ragi ya, kita ngobrol berdua aja modelnya. Tanpa ragi itu kan kayak dokter dan pasien. Kita nggak bisa saling bertegur sapa. Saya bilang sekarang jadi dokter tanpa ragi. Jadi pasiennya satu-satu dipanggil. Oke Pak Paul, kembali lagi ke sini Pak. Kemarin Pak Paul bilang memprihatinkan, sekarang terlihat memang memprihatinkan ternyata Pak. Ya kan, ini jadi memanas ini. Ini gara-gara sepele jadi memanas, kedua belah pihak tidak bisa merayakan Lebaran, dan yang satu tidak bisa merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Karena Tel Aviv kan juga tegang Pak. Tel Aviv tegang karena diberondong sama si Hamas ini ratusan, Pak. Tapi yang namanya dia punya sistem pertahanan si Israel ini kan yang saya bilang, wah luar biasa canggihnya. Si Iron Dome ini tetap bisa sih, mungkin 98% saya rasa. 95-98% terhalang. Tapi ada yang meleset-meleset, ada yang masuk ya, kena ya, sehingga sampai di kota kan. Saya melihat apalagi dengan tewasnya, saya baca itu tewasnya Komandan Hamas loh Pak. Yang kemarin itu kan ada satu gedung yang lantai 9 yang dihajar sama Israel. Itu kan seperti kayak kantor kan saya baca. Kalau yang ini lebih parah lagi, ini 2 gedung, ini tempat si senior-senior dari Hamas ini Pak, Mujahidin Hamas ini. Dan komandannya ini si Basem Isa ini mati Pak. Basem Isa dan beberapa komandan atau senior daripada Hamas ini mati, kena peluru. Makanya saya kemarin kan bilang, memang Israel masih berperang dengan hati ya. Tapi kalau sudah marah saya tidak tahu, karena sekarang ini, kemarin kan serangan udara, ditangkis, dibalas serangan udara, dihajar tempat-tempat Hamas. Ini sekarang ini bahaya, ini bahayanya sekarang sudah mulai ke jalur Gaza nih Pak. Kalau kemarin kan udara ya, kita lihat udara kan. Ini sekarang jalur Gaza mau jadi pertempuran kayak dulu lagi nih. Jadi mereka pasukan darat ini kayaknya saya lihat ini si Israel ini kan luar biasa pasukan. Ini sudah mulai merambah ke ini, sudah mulai standby di jalur Gazanya ini. Nah, jalur Gaza ini sepanjang ini kan penduduk asli banyak nih, penduduk rumah-rumah kecil-kecil itu. Nah, ini yang bahaya ini, kalau ini sudah kayak nggak tahu lagi nih. Apakah masih berpakai dengan hati, apa masih pakai hati kalau dia pakai tameng dengan ibu dan anak-anak itu, perempuan dan anak-anak itu. Semakin banyak korban ini, puluhan dari pihak si Israel juga sudah mulai puluhan, dari pihak Hamas banyak lagi. Ada yang mereka yang kemarin saya bilang itu tidak sempat menyelamatkan diri, warga Palestina itu dia kena pecahan peluru kan. Mereka kan biasanya dikasih peringatan dulu, mikir warga sipil nih, saya mau mengajar sasaran nih. Mereka kalau nggak sempat kena. Sebaliknya yang di Israel, aduh, ini yang di Lot itu ya, kota Lot ya, ini Tel Aviv kan memang dijaga kalau Tel Aviv, karena memang bandaranya kan dijaga terus kan, dia masih operasi kan. Kota Lot itu yang banyak Arabnya itu yang seperti Jakarta. Saya bayangin seperti Jakarta tuh. Pasti tidak sebesar Jakarta ya. Tapi itu mobil udah puluhan, ratusan katanya. Dibakar, dihancurin. Terus orang-orang Arab ini sudah mulai menyerang karena kan sudah diteriak di Palestina supaya mereka memberontak. Mereka kan warga negara Israel, tapi disuruh memberontak dan disambut lagi. Orang gila nih. Arab yang di dalam Lot ini. Orang gila ini. Jadi mereka ini disambut sudah. Ini kayaknya kalau pertempuran ya terjadilah, orang Arabnya yang di Israel bisa dibasmi. Atau kalau enggak mereka dilempar dari tembok situ, suruh balik ke sana, ke Palestina. Tapi berita di Indonesia ini tetap sama propaganda. Jadi semakin tidak percaya, kita lihat BBC aja deh. Jadi beritanya tetap di framing untuk supaya
disolimi ya kan, duit sudah mengalir. Kemarin yang saya bilang itu akhirnya kan mengalir juga kan, duit sudah mengalir ke sana. Tapi yang hebat adalah Amerika. Amerika dia berkata kan bahwa, aduh kemampuan saya terbatas untuk menghentikan perang ini loh. Amerika angkat tangan, Pak. Kalau dulu kan Amerika bantu Israel kan, dia bantu Israel soal persenjataan itu kan dia support dananya, dia bikin sendiri. Tapi ini jadi kemarin PBB segala macam itu laporan mereka tolak, jadi istilahnya aduh, karena ini kayaknya sudah mulai playing victim, mungkin tahu, mungkin memuakkan, mungkin Amerika lihat muak ini kelakuan mereka tidak berubah, playing victim terus, jadi kayaknya bisa didiamkan. Dan kalau lihat didiamkan, dihabisin ini bisa dihabisin nih, bisa dihabisin. Dan Indonesia aja yang saya bilang ini bahaya juga. Moga-moga jangan sampai tersambar. Dan efeknya dulu kan demo di mana-mana, Pak. Dulu waktu ada terjadi kayak begini juga, Palestina dengan Israel itu kan demonya kemana-mana. Tapi sekarang ini yang demo-demo udah hilang ya. Jadi maaf, untung juga, puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Dulu yang demo kan mereka semua yang teriak-teriak HTI, FPI. Jadi mereka sekarang ini hanya sekedar hanya bisa mengeluh, mencari uang untuk mensupport Palestina. Dan di satu sisi Israel sudah jengkel, sudah ngamuk karena juga dia tidak mau diganggu. Memang sekarang ini masih aman, tapi dia tidak mau diganggu. Saya rasa itu Pak, sebelum kita bicara dengan masalah Papua juga memprihatinkan. Saya baca-baca, saya kalau nganggur itu kan gitu, kalau nggak ada kegiatan baca-baca, tapi sedih Pak. Wah ini kok begini. Jadi Papua ini yang mengkhawatirkan. Papua kalau NTT sih sudah tinggal bangkit kembali ya, pemulihan. Terima kasih Pak, biar lanjut yang rekan-rekan Pak. Saya baru baca juga, sedih juga ini baru baca ini. Terima kasih. Masih terus doakan terus, karena memang kalau Papua ini memang saya masih sangat hati-hati sekali nih bicara lagi Papua. Terakhir kita dapat solusi dari Pak Pendeta Daniel Alexander itu lumayan ya. Jadi itu cukup memberikan kesejukan kita, harapan Papua. Cuman ini tiba-tiba kirim pasukan setan ini, ya ini. Kalau menurut saya sih ini agenda dari khilafah juga ya. Sebab Papua itu sebenarnya asal dimakmurkan saya jamin nggak akan minta merdeka. Itu orang-orangnya dididik ya, sekolah-sekolah dibenerin. Saya yakin. Pak, KKB itu kan banyak Pak. KKB itu kan komandannya banyak, tidak satu saja. Nah ini banyak yang kemarin dijadikan target oleh pemerintah itu satu Pak, yang dijadikan target itu satu yang di puncak itu. Nah yang lainnya itu kasihan Pak, mereka separatis ini udah ketakutan menyerahkan diri Pak. Ya, mereka karena sebetulnya nggak niat mau perang Pak, mereka itu hanya karena terpaksa Pak. Ada karena mereka juga miskin sekali, ya udah sama-sama mati sekalian aja deh. Jadi sedihnya itu yang mereka itu mungkin ya namanya terus dicap separatis karena dia cari makan atau perampok lah ya kan, orang perampok, tukang copet, penjambret, ya kan? Lapar. Iya karena lapar. Dia tidak karena merdeka atau apa, dia tidak jadi urusan. Iya, saya kok kasihan ya. Iya. Nah, mereka belum tentu ngerti konsep negara, Pak. Mereka belum tentu ya dua ya lah komandan-komandannya pasti ngerti. Cuman kalau yang pengikut-pengikutnya kok saya nggak yakin mereka ngerti konsep negara, konsep demokrasi, konsep Pancasila, belum tentu ngerti, Pak. Mereka hanya dia menyerahkan diri, Pak. Kecil yang Pak, dikejar ini. Suaranya kecil saya, sebentar. Iya, Pak. Iya. Bagus kayaknya enggak deh. Yang lain bagus toh? Enggak deh. Tadi ada pantulan suara saya gema enggak ya? Bagus. Bagus ya. Macam bidadara, macam bidadara. Bagus. Suaranya bagus, Pak. Bagus. Kejar sama pasukan setan ini, Pak. Itu pasukan setan juga tidak gegabah. Pasukan setan tidak gegabah, dia hanya show force. Show force itu untuk supaya yang lainnya yang bukan target itu menyerahkan diri dulu, Pak. Itu menyerahkan diri. Nanti kalau yang si target ini masih action dengan membakar-bakar atau membunuh, ada air ya, ada suara air ya. Ada suara desakan apa? Sudah. Ya Pak, rekan-rekan lain Pak, mungkin nanti kita tambah-tambah aja, saya masih baca-baca ini. Terima kasih. Terima kasih. Jibril. Mana nih Cece nih? Mikrofonnya mati Cece.
Shalom. Shalom. Oh, oh, oh. Nabilah kau. Ketawa dia. Pak, Cing. Wah, aduh, ini kayaknya makin seru aja nih ya. Perang Iya, antara kata Palestina dan benar ini. Israel. Ini tadi saya baru dapat berita, Pak Paul, bahwa Erdogan ngajak si Rusia untuk join. Tahu itu. Wah, ini Dari kemarin itu, bajingan dari ini. kemarin itu. Bajingan ini emang si Erdogan ini. Sama dia memprovokasi umat Islam yang ada di Eropa soal Islamofobia. Ayo bangkit gitu katanya lah. Bajingan ini. Nah, ini pertanyaan saya satu, Pak Paul. Gog dan Magog itu siapa sih? Apakah Rusia termasuk di dalam Gog dan Magog itu apa bukan ya? Gog Magog itu saya belum tahu, tetapi orang-orang hampir semua orang teolog-teolog itu berkata Gog Magog itu antara Rusia, ya kan, orang Rusia dengan ini ya, dengan Amerika. Tetapi kalau saya kok nggak percaya ya, saya nggak percaya. Nah, cuman memang kalau kita lihat Magog itu ya, Magog itu adalah orang-orang yang ada di daerah utara. Kalau bilang daerah utara, ya antara orang-orang ini, antara orang-orang Rusia atau orang-orang, ya kalau Cina sendiri kan nggak di utara juga ya. Nah, itu kelompok Magog. Tapi kalau perang akhir zaman nanti, peperangan terakhir itu sebenarnya kalau kita melihat Gog Magog itu nanti baru setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000. Iya. Jadi perang Armageddon, Gog Magog itu setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi itu semua peta itu bisa berubah total dalam 1000 tahun. Nggak seperti hari ini kita bayangkan. Jadi kalau Gog Magog itu menurut saya nggak bisa ditafsirkan sekarang. Karena itu masih 1000 tahun lagi kejadiannya. Tapi bukannya Gog dan Magog itu disebutkan di dalam perjanjian lama, Pak Paul, oleh ya. Nabi Tuhan pada saat itu, dan kejadiannya memang pada masa itu juga nubuatan. ada kan? Enggak, bukan itu kan nubuatan toh. Nubuatan itu bukan ada sukunya gitu, bukan ya? Itu nubuatan itu yang di Gog Magog, yang itu ada Gog Magog. Makanya sampai hari ini pun juga tidak tercatat di dalam sejarah kan. Nggak mungkin sesuatu yang di ini ya, itu kan ada di Yeskel kalau nggak salah ya, di Yeskel berapa itu? Oke, di Yeskel itu ya, itu ada sebuah nubuatan. Nggak mungkin itu tidak tercatat dalam sejarah semua yang ada di Alkitab, karena Alkitab ini menjadi milestone sejarah. Semua orang kalau mau cari sesuatu, dia cari dari ini, dari ini Yeskel 38, benar nih Yeskel ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja Agung negeri Mesech dan Tubal, dan bernubuatlah melawan. Bernubuat, itu pernubuatan. Itu ya, jadi itu sebuah nubuatan. Itu bisakah mereka itu agama tertentu atau agama Kristen atau agama apa itu, Pak Paul, di masa mendatang itu? Kalau menurut saya nggak cerita begitu, karena itu adalah nanti kan kejadiannya kan itu di Armageddon itu kan, itu nanti kejadian 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun itu sudah nggak ada agama Kristen, agama apapun, karena Islam sendiri musnah di zamannya sebelum 1000 tahun, sebelum kerajaan 1000 tahun, Islam itu dimusnahkan. Imam Mahdi itu nanti ditiup sama Tuhan Yesus itu kan, dibunuh dengan hembusan nafas Tuhan Yesus kan, disebut begitu kan. Imam Mahdinya mati. Sudah selesai Islam saat Imam Mahdi mati itu. Sudah selesai. Antikristus itu kan. Imam Mahdi itu antikristus ya. Imam Mahdinya Islam itu antikristusnya bagi Kristen. Antikristus ya kan. Bunuh itu Imam Mahdi itu. Jadi selesai. Sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun ini
apakah Gog Magog itu masih cerita yang sekarang ini? Wah, udah jauh beda banget. Sudah jauh banget menurut saya. Gitu. Ya. Oke, Pak Paul. Siap, Jadi siap. kita nggak bisa membuat persamaan yang akan terjadi 1000 tahun lagi dengan yang hari ini terjadi. Lawang bahkan kerajaan Islam saja ketika orang kita cerita bahwa antikristus itu adalah Islam, yang sebenarnya sudah kelihatan sekali, itu saja masih sulit untuk diterima oleh para teolog-teolog yang penganut Helenis. Ya kan? Islam memang antikris, Pak Paul. Ya, tapi buat orang Islam bukan. Oh, dia menyangkal dia. Kalau saya tanya beberapa teolog karismatik, tetap yang namanya antikris itu adalah paus. Itu kemarin saya pernah saya di ini kan, saya ada yang masukkan saya ke grupnya Second Coming membahas rapture Tuhan Yesus mau datang. Terus begitu saya masuk, si siapa David Supangat apa siapa itu yang katanya bapaknya adalah ketua Freemason segala macam. Itu nggak ada kaitannya. Freemason segala macam. Saya kan kenal dekat dengan orang-orang Freemason di sini. Nggak ada kaitannya. Freemason itu ketawa orang-orang Freemason itu begitu saya cerita tentang orang-orang karismatik di Indonesia menuduh kalian itu biangnya antikris, ketawa mereka. Konspirasi teori ya, Pak? Iya, teori konspirasi itu. Makanya saya nggak setuju. Nah, langsung saya dikeluarin sama grupnya itu yang di tempatnya David Supangat sama Timotius Hardono itu kan. Langsung dikeluarin. Nah, saya juga nggak pernah minta masuk, mereka yang masukin saya. Nah, cuman mereka ini gara-gara saya bilang nggak ada rapture sebelum aniaya. Orang sudah jelas saat sangkakala terakhir kok. Nah, itu saja masih nggak bisa diterima loh. Yang sudah terang-terang tertulis loh. Rapture itu saat sangkakala terakhir. Di sangkakala terakhir itu sudah lagi perang itu. Antikristus itu sama Tuhan itu kan. 2 saksi Allah itu dibunuh, dibilang. Nah, 2 saksi Allah itu bukan nabi-nabi. 2 saksi Allah itu orang Yahudi dengan orang Kristen. Orang yang punya kesaksian Tuhan Yesus dan punya 10 perintah Allah. Tuhan punya. Tapi termasuk banyak loh Pak Paul kalau mau 2 saksi Allah itu, soalnya kan kalau di dalam Wahyu kan itu kan kepalanya dipenggal kan kalau nggak salah. Itu kan kita nggak bisa. Kalau kata Pak Paul, ya pokoknya dibunuh. Kalau kata Pak Paul bilangnya jangan bergeser dari letterly, ya kan? Jangan menafsirkan melebihi daripada yang tertulis, ya kan? Penafsiran gramatikal lah kalau dalam bahasa hukumnya kan. Nah ini menurut saya sih Pak Paul ya, berbeda nggak apa-apa lah ya. Menurut saya sih itu Henok dan Elia sih Pak Paul. Nggak nyambung. Karena Elia kan sudah turun zaman Yohanes. Kan nggak pernah disebut turun lagi. Juga nggak ada. Kan Yesus bilang, tidak ada yang turun dari surga selain saya kan. Jadi nggak bisa Henok sama Elia turun-turun lagi, nggak bisa. Bahkan Elia yang turun pun adalah rohnya Elia, bukan Elianya kan. Inilah roh. Ya kan malaikat Tuhan bilang sama Zakaria, padanya kan ada roh Elia. Rohnya. Dan Yesus berkata, Yohanes itu Elia yang turun. Nah, orang-orang Kabbalah bilang itu reinkarnasi. Kalau saya bilang bukan. Kalau bilang roh Elia, artinya itu kuasa Elia seperti yang diminta oleh Elisa. Minta kuasa Elia. Aku minta 2 bagian rohmu. Ya kan? Apakah terus rohnya turun kepada Elisa gitu, kayak dewa-dewanya orang itu, Sunggokong begitu, rohnya masuk ke surga. Kan nggak begitu. Gitu loh. Jadi pola pemahaman roh, aku minta 2 bagian rohmu. Terus yang dikasih ternyata jubahnya Elia. Terus Elisa melakukan mempertobatkan seluruh orang Israel. Di zaman Elisa orang-orang Israel itu dituntun, ya kan? Nah, sekarang sama ketika Yohanes dibilang ada roh Elia pada Yohanes. Apakah berarti Yohanes itu kerasukan rohnya Elia atau inkarnasi dari Elia? Bukan. Jadi pola Alkitab cara membacanya itu seperti itu. Sudah pernah dicontohin. Ini artinya ini. Sudah pernah dicontohin. Nah, sekarang kita artinya juga harus mengikuti yang lama. Nggak bisa terus bikin arti sendiri. Gitu. Jadi itu literal banget ya. 2 saksi Allah itu. Itu kalau kita lihat beberapa ayat, itu ternyata 2 saksi Allah, orang yang punya kesaksian Yesus, dan orang yang satu adalah 2 saksi Allah itu adalah pohon zaitun. Ya kan? Itu pohon zaitun.
Nah, pohon zaitun itu apa pohon zaitun? Kita balik lagi ke Roma sama ke Zakaria. Ternyata itu adalah orang Israel dengan orang Kristen. Pohon zaitun itu. Gitu. Jadi ada pola. Kita nggak bisa terus membuat satu asumsi yang tidak berpola. Alkitab itu ditulis dengan sebuah pola ya. Ada polanya. Makanya orang-orang rabinik itu lihat pola. Dia ketawa kalau begitu bilang orang-orang Kristen Helenis ini menafsirkan, dia ketawa mereka. Karena nggak begitu. Itu kan cara kamu membaca, kamu kan nggak hidup di zaman itu. Itu kan pradugamu begitu. Kata si Nachamides itu ya, si Ramban. Itu kan katamu. Kamu kan nggak hidup di zaman itu. Orang Alkitab Yahudi itu ditulis dengan sebuah pola. Ada pola nubuatan itu. Gitu ya. Itu katanya guru saya begitu. Itu guru saya juga seorang rabi juga ya, seorang rabi Yahudi juga. Begitu. Ada pola nubuatan, nggak bisa kita menafsirkan Alkitab dengan hermeneutik. Karena ada pola nubuatan dan pola itu nanti di-cropping bisa sama nanti pola itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berpola. Cara kerja Tuhan Yesus berpola. Angka-angka di Alkitab itu berpola. 1, 3, 40, 12, 70. Itu pola. Itu sebuah pola. Jubileum misalnya 70 tahun. 49 kali 10. Itu sebuah pola semua angka-angka itu. Gitu Pak. Ya, jadi itu harus hati-hati. Tapi Sama satu lagi, Pak. Kalau beda juga nggak menyalahkan, nggak apa-apa. Cuman Sama satu lagi, Pak Paul. salah kalau beda dengan itu biasanya saya lihat bolak-balik salah orang-orang menafsirkan itu. Sama satu lagi, Pak Paul. Ini Iya. saya pernah baca, ini juga menurut Yahudi juga sih. Katanya ini kan udah mendekati tahun 7000 ya menurut rabi-rabi Yahudi kan. Pak Paul pernah dengar nggak? Bukan begitu. Itu pasti salah nangkap itu. Yang dimaksud nggak seperti itu. Jadi ini kan udah tahun 6600 berapa gitu, udah mau mendekati tahun 7000 lah. Menurut orang Yahudi. Pak Paul pernah dengar nggak itu? Nggak salah, Pak. Sekarang ini baru tahun 7 sekitar belum tahun 6000 Pak sekarang Pak. Belum ya. Belum. Jadi roman-romannya ini belum menuju tanda-tanda kehancuran ya Pak Paul ya. Bukan. Belum. Bukan. Jadi sekarang ini tahun 5781 ya. Ini 5781. Jadi tahun 6000 aja belum. Tetapi polanya nggak seperti itu. Jadi di Indonesia itu banyak orang sok-sokan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi tapi ngaku-ngaku Yahudi. Nah itu hati-hati tuh. Namanya Jewish wannabe. Monique Rakers aja yang neneknya orang Yahudi sama si Gary Rakers itu orang Yahudi. Mereka nggak pernah ngaku-ngaku Yahudi. Kalau bilang ini orang Yahudi, bukan Pak, saya bukan orang Yahudi. Ketawain nanti Pak. Padahal mereka adalah Yahudi. Karena kalau yang namanya Yahudi itu benar-benar Yahudi dan mereka kan diajari dengan tradisi Yahudi, hidup dengan tradisi Yahudi. Nah, itu aja mereka nggak berani ngomong, misal begitu ya. Jadi hati-hati orang-orang yang mengklaim dirinya Yahudi. Karena semua orang di Indonesia banyak yang suka mengklaim dirinya Yahudi, sok-sokan Yahudi, disunat juga kagak. Repot kan? Disunat aja kagak lah, repot. Nah, itulah. Oke, berarti belum menuju tanda-tanda akhir zaman ya nih ya. Oh, 1000 tahun lagi masih, Pak. Masih 1000 tahun lagi. Ribut-ribut ini. Masih 1000 tahun lagi. Berarti saya masih bisa kawin lah ya. Masih bisa uhui-uhui. Iya, tapi kalau matinya besok gimana, Pak? Nah, masalahnya Tuhan datang mungkin dalam generasi kita, tapi kiamatnya masih 1000 tahun lagi. Masalahnya kalau tiba-tiba nanti malam kita mati. Ya, kan begitu kan? Kan bukan masalah nunggu kiamat, masalahnya kita matinya kapan nih? Kiamatnya masih 1000 tahun lagi, masalahnya kita matinya kapan? Lawang lagi sehat walafiat aja bisa ada truk jatuh nimpa rumahnya orang ya kan? Ingat nggak yang di mana itu? Yang truknya bisa jatuh itu loh, bisa nimpa truknya nyelonong dari jembatan bisa nyelonong rumahnya dia. Nah, itu kan coba siapa yang nyangka yang begitu kan? Orang lagi sehat-sehat tiba-tiba mati, orang yang kena cancer udah mau mati malah sembuh, nggak mati-mati. Nah ini orang yang sehat walafiat tiba-tiba mati. Lanjut ke makanya teman-teman ya jangan tunda keselamatanmu. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang juga, jangan ditunda. Yang mau bertobat jangan ditunda.
Iya, pokoknya sekarang kalau masih napas, Tuhan masih terima pertobatan. Tapi kita nggak tahu 1 menit lagi, 1 jam lagi, 1 hari lagi. Ayo terima Yesus, karena hanya di Mumpung dalam ada Yesus kesempatan. ada keselamatan. Ya, di dalam nama Muhammad tidak ada keselamatan. Yang ada adalah kebencian dan yang ada adalah Betul. pembunuhan. Pencuri datang untuk Pembunuhan mencuri, juga. membunuh dan membinasakan. Allah Akbar, bunuh, kan? Karena hari ini kalian sedang merayakan hari kemenangan Muhammad atas pembunuhan, pembantaian orang-orang Quraisy. Nah, itulah. Kalau kita hari ini sedang merayakan ya bagaimana Yesus yang sudah menang itu naik ke surga. Menang atas apa? Menang atas maut, atas dosa-dosanya manusia. Sehingga Yesus bangkit dan naik ke surga. Dia menyelamatkan, menebus supaya manusia nggak perlu saling bunuh lagi. Iblis sudah Haleluya. dikalahkan. Iya, supaya tidak perlu ada orang yang darahnya dihalalkan lagi, karena cukup darah Yesus saja bagi seluruh dunia. Sehingga tidak perlu lagi ada pertumpahan darah di dunia ini untuk yang disebut dengan perdamaian. Nggak perlu lagi, karena Yesus sudah menumpahkan darahnya untuk perdamaian dunia ini. Sayang manusia tidak mau menerima kasihnya ya. Bahkan gereja pun mengelabui jemaatnya. Bahkan gereja pun ya dengan nggak mau ikuti ajaran Yesus malah ikutin dogma. Nah, itu tadi akhirnya bunuh-bunuhan. Baik lagi, nggak perlu kita penuh saling membunuh kalau sudah di dalam Yesus Kristus. Amin. Lanjut dulu ya. Ya, Opung. Silakan Opung. Crossfather. Sorry, saya ini. Silakan Opung. Shalom. Shalom. Rahayu Sugeng Dumadi. Shalom. Kembali ke laptop. Ya. Saya mau bicara dari Israel sekarang ke Poso. Kalau Papua saya belum berani bicara lah. Jadi kalau saya kembali ke belakang tahun-tahun sebelumnya, kejadian di Poso ini sebenarnya diawali dari bentrok kecil antar pemuda gitu ya. Tapi di tahun 98 sampai tahun 2001 terjadilah kerusuhan bernuansa agama. Ini terjadi 3 tahap sebenarnya ini ya. Kerusuhan ini beberapa periode waktu yang berbeda-beda. Durasinya cukup lama. Ya, saya pikir ini seperti perang kebencian abadi gitu ya. Perang kebencian abadi. Perang Arab Israel dulu aja cuma 6 hari gitu ya. Ini bertahun-tahun bahkan sampai sekarang gitu. Dicari penyebabnya, siapa dalangnya. Tahun 2006 itu ya dibuatlah dalangnya kasus vonis mati Tibo gitu ya. Ya dengan harapan ini akan menyelesaikan kerusuhan di Poso. Karena rombongan mereka itu dituduh sebagai dalang kerusuhan gitu ya. Ternyata kan jalan terus gitu, jalan terus. Dan saya melihat ada juga catatan ini Pak Paul. Tapi penyebabnya ini jauh berbeda dengan sengketa Israel dan Palestina gitu ya. Saya lihatnya ada di literatur Wikipedia. Wikipedia Indonesia. Mencatat dengan beberapa hal. Pertama ini katanya karena persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso dengan para pendatang gitu ya. Ini terutama pedagang-pedagang Bugis lah. Pedagang Bugis dan transmigran dari Jawa. Lalu ada persaingan antar pejabat untuk menduduki posisi birokrasi yang tidak seimbang antara yang mayoritas Kristen dengan Islam gitu ya. Kemudian di dalam penegakan hukum itu lemah gitu ya. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah ini berpotensi untuk apa ya? Untuk menciptakan terjadinya kekerasan sebenarnya gitu ya. Dan yang terakhir tahun 2001 itu kedatangan milisi dari luar Poso dan Palu ya. Yang sudah ada di Poso juga sebagian itu tahun 2001. Adanya jemaah Islamiyah, Mujahidin Kompak, dan banyak laskar-laskar Islam. Nah, milisi-milisi ini bersama dengan organisasi lokal menjadi kekuatan militan yang sangat berpihak terhadap gerakan-gerakan Muslim. Nah, jadi kalau kita mengurut-urut ke belakang ini, saya punya logika gini ya. Identifikasi penyebabnya dan siapa dalangnya, katakanlah
Ini tentu sudah diketahui gitu ya. Saya kira para intelijen negara bahkan intelijen asing pun sudah mampu mengidentifikasi ini. Bohong kalau nggak tahu gitu ya. Kemudian ada penanggulangan kerusuhan maupun pemberantasan teroris pun sudah bahkan sampai mendatangkan pasukan-pasukan elit dari satuan TNI dan Polri. Biayanya mahal itu, pasukan-pasukan elit dan ya pasukan khusus gitu dari TNI dan Polri untuk menanggulangi kerusuhan dan teroris di sana gitu ya. Bahkan juga sudah ada upaya pemerintah membuat waktu itu ya, deklarasi Malino pasca kerusuhan Poso. Itu sudah ada juga sebenarnya. Dan kemarin kebetulan ada rekan kita Gembala memberikan informasi ke saya. Dia mencoba menghubungi jemaatnya di lokasi itu gitu ya. Jadi informasi sementara di lapangan terjadi pembatasan frekuensi seluler yang dilakukan oleh beberapa provider telekomunikasi dengan alasan katanya mempersempit jalur komunikasi ini kelompok OTK dan kelompok teroris ini gitu. Sehingga informasi yang tadinya saya mau berharap ada orang yang penduduk setempat itu mau saya ajak untuk bincang-bincang di Zoom ini gitu ya, dengan menutup identitas dia, jati dirinya untuk bicara di sini gitu. Nah akhirnya saya sampai kepada satu persepsi gini ya, satu persepsi mungkin juga ini jadi persepsi masyarakat, bahkan ini jadi persepsi dunia gitu yang cenderung gitu ya. Kalau pemerintah sudah memiliki informasi dan penjelasan tentang alasan dari kerusuhan yang berkepanjangan ini, mengapa belum ada penjelasan yang sebenarnya? Dan mengapa peristiwa yang serupa boleh terjadi berulang-ulang? Ya, berulang-ulang gitu. Kemudian yang sekarang ini kan lagi hebatnya itu kan pemutarbalikan berita atas fakta kebenaran untuk semua peristiwa yang terjadi di lokal maupun internasional. Akhirnya apa? Membuat kita masyarakat ini menjadi hopeless gitu ya, dan saling mencurigai gitu. Nah untuk masyarakat Poso dan Papua bahkan beberapa daerah lainnya ini mulai cenderung kehilangan percayaan kepada aparat keamanan, bahkan kepada keterampilan dari pasukan elit special force yang dikekang oleh sesuatu kekuatan tersembunyi kelihatannya nih ya. Nah dan yang terakhir mungkin ini dunia, deretan kebiadaban dan tragedi kemanusiaan seperti ini akan menjadi sorotan dunia ya. Bahkan keseluruhan seperti ini merupakan gambaran dari peradaban dari suatu bangsa yang masih underdeveloped, ya. Dan negara tidak mampu melindungi masyarakat, Komisi HAM pun tidak mampu berbicara untuk mengungkapkan alasan dibalik semua ini. Mungkin ini persepsi dari saya berdasarkan data-data yang ada, Pak Paul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Paul. Iya. Luar biasa. Demikian ya cerita rakyat jelata. Haleluya.